看板が隠れたからかしら。あ庶民がこの僕と並んで座るな。空き巣。いや、日本の料理業界を牛耳る美食の権限。この味はまるで。 Di suatu desa, terlihat seorang pemuda yang bernama Soma. Ia sedang memakan tentakel cumi yang dibumbui selai kacang. Tak lama kemudian, sang ayah ngageroan kalau temannya Soma sudah datang. Beberapa saat kemudian, nampak Soma dan sang ayah sedang berlomba memasak, di mana temannya Soma menjadi jurinya. Ia pun mengatakan, masakan keduanya terlihat enak, tetapi masakan ayahnya Soma lebih enak, dan akhirnya pemenangnya adalah ayahnya Soma. Sang ayah mengatakan kalau Soma harus banyak berlatih. Mendengar itu, Soma belik. Arigato. Soma. Sementara itu, yang lainnya sedang menikmati nasi goreng buatan ayah Soma. Keesokan harinya, terlihat sang ayah dan Soma sedang menyiapkan beberapa pesanan. Ya, karena mereka mempunyai sebuah kedai. Beberapa saat kemudian, setelah semua orang pulang, datanglah seorang wanita bersama beberapa bodyguardnya, yang lalu mereka menghampiri Soma. Si wanita tersebut memperkenalkan dirinya sendiri. Ya, ia bernama Minegasaki, seorang perencana kehidupan perkotaan. Minegasaki mengatakan kalau dirinya ke kedai tersebut mempunyai alasan untuk membicarakan kembali tentang rencana yang sudah diberikan kemarin. Sampai Minegasaki memberikan sebuah poster di mana ia ingin membangun sebuah apartemen mewah dan nyaman dengan konsep lingkungan hijau di kota. Mendengar itu, Soma menolak dan mengusirnya. Sampai Minegasaki pun pergi setelah memancing Soma untuk mengatakan kalau Soma akan menutup kedainya jika dirinya tidak bisa menyediakan masakan yang diinginkan pelanggan. Di sore hari nampak Soma yang sedang berjalan. Lalu ia menerima telepon dari sang ayah. Sang ayah menanyakan di mana keberadaan Soma. Lalu Soma pun menjelaskan kalau dirinya keluar membeli bahan untuk sarapan besok. Sang ayah memberitahu kalau dirinya akan pergi keluar untuk mengurus beberapa hal. Selain itu, sang ayah tidak ada di rumah sampai besok, dan lalu memerintahkan Soma untuk menutup kedai. Tak lama kemudian, sang ayah menanyakan apa yang Soma inginkan setelah lulus SMP. Mendengar itu, Soma menjelaskan kalau dirinya akan mempelajari masakan di restoran. Sesampainya di rumah, Soma melihat semua bahan-bahan berceceran, termasuk dagingnya. Ia pun melihat keluar kedainya dan ternyata nama kedai telah dicoret-coret. Tak lama kemudian datanglah Minegasaki, yang lalu tiba-tiba ingin makan daging. Dan ya, Minegasaki terlihat mencurigakan. Minegasaki menyuruh Soma membuat daging terempuk. Dan kalau Soma tidak bisa menghidangkan pesanannya, maka kedai tersebut akan ditutup. Mendengar itu, Soma akan beraksi, membuat hidangannya. Dan ia mengatakan kalau Minegasaki harus berjanji untuk tidak datang lagi ke kedai tersebut jika dirinya berhasil menghidangkan daging yang memuaskan cita rasa mulut Minegasaki. Aksi Soma memasak pun dimulai. Nampak Soma yang sangat cepat menghidangkan makanan tersebut. Melihat itu, Minegasaki terkejut sampai terkuak. Yang menghancurkan bahan-bahan tersebut adalah Minegasaki dan asistennya. Soma pun menyelesaikan tugasnya. Dan ia memberitahu kalau makanan tersebut adalah kentang yang dilapisi irisan daging tebal yang Soma beli untuk sarapan besok. Mendengar itu, Minegasaki sangat marah karena ia meminta menghidangkan daging, bukan kentang. Sampai Minegasaki mengatakan kalau kedai tersebut harus diserahkan kepadanya. Tak lama kemudian, Soma menaruh hidangannya sambil mengatakan kalau hidangan tersebut akan memberitahu Minegasaki pantas atau tidaknya. Sebelum memakan, nampak bulu hidung Minegasaki bergetar mencium aroma masakannya. Sampai Minegasaki pun memakannya, dan ternyata makanan tersebut sangat lezat. Minegasaki pun dedeyeun saat akan memakannya lagi. Soma membawa makanan tersebut.
Sambil mengatakan kalau Minegasaki ingin memakannya lagi, maka ia harus berjanji kepada Soma untuk tidak pernah mengincar kedainya lagi. Ya, saking ngilernya, Minegasaki pun mengiyakan. Soma pun menaruh kembali makanannya, sampai Minegasaki dan asistennya menikmati makanan tersebut. Osomatsu! Keesokan harinya, nampak Soma sedang merapikan kedainya kembali. Tak lama kemudian, sang ayah datang dan menghampiri Soma. Sang ayah mengatakan kalau dirinya akan menutup kedai tersebut antara 2 atau 3 tahun. Mendengar itu, Soma terkejut. Sang ayah melakukannya karena teman lamanya mengajaknya untuk bekerja sama. Ya, sang ayah akan mengirimkan uang untuk biaya hidup Soma. Sampai sang ayah akan mengirim Soma ke sekolah memasak. Ya, untuk itu, sementara kedai akan ditutup dan Soma akan mendapat asrama di sana. Kini Soma pun bergegas ke sekolah memasak terbaik di Jepang, di mana tingkat kelulusannya kurang dari 10%. Sesampainya di sana, Soma Alohok melihat sekolah elit tersebut. Di sisi lain terlihat seorang gadis yang sedang menikmati hidangan, dan lalu ia membahasnya. Beberapa saat kemudian, Soma menelpon sang ayah, karena dirinya tidak pantas berada di sekolah tersebut. Mendengar itu, sang ayah memberi semangat kepada Soma. Tak lama kemudian, Soma menanyakan keberadaan sang ayah. Sang ayah pun memberitahu kalau dirinya berada di New York, di Hotel Manhattan, bagian ruang resepsi VIP, dan sekarang sang ayah sedang memasak. Awalnya sang ayah pergi ke India, setelah itu ke Italia, Spanyol, dan yang terakhir sang ayah menuju ke Amerika. Tak lama kemudian sang ayah mengingatkan kalau Soma tidak bisa bertahan di sekolah tersebut sampai kelulusan. Berarti impiannya untuk melampaui ayahnya hanyalah omong kosong. Mendengar itu Soma tidak mau kalah. Saking semangatnya, ia menutup telepon dari sang ayah. Padahal sang ayah akan memberitahu resep rahasia untuk meningkatkan kemampuan memasak. Yakni bertemu dengan wanita yang membuatnya ingin mencurahkan seluruh masakan yang dibuat untuknya. Beberapa saat kemudian, Erina akan menilai ujian masuk sekolah memasak, dan ia pun akan berganti pakaian terlebih dahulu. Di tengah perjalanan, Soma sedang berpikir atas perkataan sang ayah, dan ia pun menojong kursi yang diduduki teman barunya. Melihat itu, Soma meminta maaf dan si temannya pun memaafkannya. Tak lama kemudian mereka saling berkenalan. Ya, teman barunya bernama Nikaido Yoshiaki. Ia dari keluarga yang menjalankan restoran di Perancis. Mendengar itu, Soma mengatakan kalau dirinya pun dari keluarga yang menjalankan restoran. Sampai Nikaido menanyakan nama restoran tersebut. Dan Soma pun menjawab, Yukihira. Nikaido mengira kalau restoran Soma adalah restoran tradisional. Soma pun menjelaskan kalau restorannya bukan tempat mewah. Ia hanya restoran di pinggir kota saja. Mendengar itu, Nikaido menajongnya. Ya, bisa disebut Soma tidak selepel dengan Nikaido. Sampai Soma pun terlihat marah. Beberapa saat kemudian, semua murid baru dikumpulkan. Dan Erina pun memperkenalkan dirinya di hadapan murid baru. Asisten Erina membacakan persyaratan ujiannya, yakni peserta ujian akan dibagi 20 kelompok dan akan ditinjau berdasarkan lamarannya. Sampai Erina memerintahkan agar membawa meja dapur ke hadapannya. Erina pun menjelaskan, bahan utamanya adalah telur. Siapa yang hidangannya dapat memuaskan cita rasanya, maka akan diizinkan masuk ke sekolah tersebut. Mendengar itu, semua murid kecuali Soma mundur. Sampai Soma membenjeng baju Nikaido. Soma menanyakan kenapa Nikaido mundur. Dan ia pun menjelaskan kalau Erina mempunyai cita rasa terbaik yang pernah dimiliki manusia. Karena di masa lalu, bayi manusia umumnya mulai berbicara di antara usia 2 atau 3 tahun. Tetapi kata pertama yang Erina ucapkan di usia 3 bulannya adalah saat Erina menyedot ASI dan ia mengatakan kalau rasanya kurang.
食いもおしゃれでもしたら料理人としての人生が Soma pun menghampiri Erina dan akan melakukan ujian praktiknya. Sampai Soma pun akan membuat hidangannya. 当月十血評議会の史上最年少メンバー。私に挑むものがわからねえ。全く触手が動かないわ。お待ちよ、なきり試験官殿。卵は和洋中